wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi amatuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain adis kulli walidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan tak lupa salawat bertasalam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada para ulama amilin, dan kita selaku umatnya. Semoga mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya seorang tabi'in adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang yatim yang tinggal bersama ibunya di Yaman. Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni itu sehingga begitu istimewa bagi Rasulullah? Dalam kisah, Uwais adalah seorang pemuda yang senantiasa menuruti keinginan ibunya. Sang ibu yang sudah tua renta dan lumpuh sangat ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji. Padahal kondisi saat itu Uwais tidak mempunyai uang sama sekali. Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Sedangkan perjalanan dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh. Biasanya orang-orang itu menaiki unta dan mempunyai pembekalan makanan yang sangat banyak. Namun Uwais tak pernah menyerah. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluarnya. Akhirnya dibelilah seekor sapi, lalu dibuatkanlah kandang di atas puncak gunung. Setiap hari ia bolak-balik naik turun gunung tersebut sambil menggendong anak sapi. Setelah 8 bulan, sapi itu semakin besar. Saat tiba musim haji, Uwais merasa siap dengan otot-ototnya untuk mengangkat beban berat. Lalu Uwais mengajak ibunya, lalu digendonglah sang ibu itu berjalan dari Yaman hingga Mekah. Dengan disampaikan tanah suci, Uwais merasa tegap di tanah suci. Uwais pun mengajak ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Sesampainya depan Ka'bah, Uwais pun berkata, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Lalu sang ibu bertanya kepada Uwais, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais pun menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukup dengan ridhonya ibu yang akan membawaku ke surga." Subhanallah. Dari kisah tersebut bisa kita simpulkan bahwa seorang Uwais ini adalah seorang pemuda yang sangat memuliakan ibunya. Sebagaimana ketika itu Uwais tidak mempunyai uang sama sekali, dan ketika itu ibunya meminta untuk memberangkatkan haji. Namun Uwais pun tak pantang menyerah untuk keinginan sang ibu tersebut. Dia mencari akal, dia berpikir mencari akal
bagaimana cara ibunya bisa berangkat haji. Hadirin rahimakumullah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Di antaranya kita dianjurkan selalu taat kepada orang tua, terutama kepada ibu, karena ibu adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Bagaimana tidak, ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan, beliau sudah susah payah mengurus kita dalam kandungan, kemana-mana susah bergerak, berjalan susah, tiduran susah, melakukan apapun susah. Dan ketika melahirkan pun beliau mempertaruhkan nyawanya untuk demi kita lahir ke dunia ini. Apakah kita lahir ke dunia ini hanya untuk menyakiti perasaan beliau? Tidak. Jadi kita tidak boleh menyakiti hati ibu kita. Bukan hanya ibu, yaitu kepada bapak kita juga. Karena bapak adalah bapak juga berjasa dalam kehidupan kita. Karena beliau juga menafkahi kita sehingga kita bisa tumbuh dewasa. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang lebih dulu harus aku hormati?" Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." Lalu seorang sahabat bertanya lagi, "Lalu siapa ibumu?" Lalu sahabat bertanya lagi, "Siapa ibumu dan siapa lagi?" "Ya Rasulullah, bapakmu." Di situ kita tahu ibu disebutkan 3 kali dalam Rasulullah SAW bersabda, "Ridhollahi fi ridha walidayhi, wasuktullahi fi sukti walidayhi." Yang artinya, ridhonya Allah terdapat ridhonya orang tua, dan laknatnya Allah terdapat pada laknatnya orang tua. Bisa kita simpulkan dari di sini, jika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka kita terlebih dahulu mendapatkan ridho kepada orang tua. Jika orang tua ridho, maka Allah akan ridho kepada kita. Dan jika kita membuat ibu kita marah, maka Allah juga akan marah kepada kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.